Istighfar khusus agar banyak rezeki, rezekinya lancar, mengalir deras, datang dari arah mana saja, yang tidak pernah berhenti, sehingga rezekinya banyak, uangnya banyak, melimpah ruah dan barokah. Ini adalah amalan ampuh andalannya para wali, ijazah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayang, sungguh sayang, istighfar khusus ini sering diremehkan, disepelekan oleh orang-orang di akhir zaman. Padahal istighfar khusus ini adalah amalan yang sangat ampuh, bahkan disebut paling ampuh, karena menjadi amalan andalannya para walinya Allah. Sering diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Redaksi istighfarnya sangat pendek, yaitu Allahumma gfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah oleh Engkau li untukku, wa tub aliyya, dan terimalah taubat atas diriku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau yaitu yang maha penerima taubat, yang maha penyayang. Amalan ini seolah-olah sepele, tidak ada korelasinya dengan rizki, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan rizki. Padahal amalan ini sangat ampuh. Mengapa istighfar ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Karena istighfar itu adalah pembuka pintu segalanya. Yang pertama, pembuka pintu rahmat. Membuka pintu rahmat, rahmat itu artinya adalah kasih sayangnya Allah. Jika Allah sudah berkasih sayang kepada hambanya, maka akan membuka pintu berikutnya, yaitu membuka pintu-pintu rizki. Jalan rizki akan terbuka lebar, sehingga rizki akan mengalir keluar, datang dari arah mana saja menuju kepada kita. Coba dibayangkan, Nabi Muhammad SAW seringkali setiap kali duduk sebelum berdiri, beliau membaca istighfar ini minimal 100 kali. Allahumma gfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah untukku, wa tub aliyya, dan terimalah taubat atas diriku. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi kita ini harus pandai meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah, karena kita memiliki banyak dosa. Nah, anehnya manusia di akhir zaman itu seringkali meninggalkan kewajiban yang ditinggalkan itu berdosa, tetapi merasa enggak berdosa, sehingga tatkala diajak untuk membaca istighfar enggan. Sehingga ketika dia berdoa minta ini itu sulit sekali dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia malas minta ampun. Oleh sebab itulah, mari kita perbanyak minta ampun, karena istighfar itu artinya adalah minta ampun kepada Allah. Nah, istighfar ini terutama bisa dibaca setiap selesai sholat duha. Jadi setiap selesai sholat duha minimal kita membaca istighfar ini 100 kali. 100 kali kita baca, karena inilah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika selesai menunaikan sholat duha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah berkata oleh beliau, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha thumma qala, shalla, telah sholat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, pada sholat duha.
Thumma qala, kemudian berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hatta qalaha mi'ata marratin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 100 kali. Ini adalah hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan juga Imam An-Nasai di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Rawahu Al-Bukhari, telah meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Fil Adabil Mufrad di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 619. Wan Nasai, dan oleh Imam An-Nasai fi Sunanil Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 9935. Inilah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi, jika kita tidak sempat membaca istighfar ini di mana-mana, maka usahakan setiap kita selesai sholat duha, jika kita tidak hafal doa sholat duha yang panjang-panjang, maka amalkanlah istighfar ini. Karena sebenarnya doa duha yang panjang-panjang itu tidak dari Nabi Muhammad SAW, tetapi diriwayatkan dari hadis-hadis yang lain. Kemudian hadis yang dibaca oleh Rasulullah tatkala selesai sholat duha yaitu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jika kita sudah pandai minta ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh Allah sehingga hati kita menjadi bersih. Hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi bening. Sehingga suara hati kita mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Apalagi doa-doa kita. Oleh sebab itulah bacalah istighfar khusus ini terutama bagi yang sudah berusia lanjut, usia 40 ke atas. Kita sholat duha ya minimal 2 rakaat, syukur-syukur sampai 4 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat duha, bacalah istighfar ini minimal 100 kali. Itu minimal, boleh lebih dari 100 kali boleh, 1000 kali silahkan. Baca ini bukan hanya khusus sholat duha saja, di mana-mana dibaca. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Inilah amalan istighfar khusus yang akan melancarkan rezeki kita. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.